Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Radi dari kelas TL4302, NIM 1203194039. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan pengembangan peta kendali mutu eh, yang telah saya kerjakan. Untuk pertama, deskripsi. Stick es krim adalah produk yang digunakan sebagai pegangan saat mengonsumsi es krim. Pada dasarnya, stik es krim dibuat dari bahan kayu, tapi ada juga stik es krim yang dibuat dari bahan plastik yang bisa digunakan para ibu rumah tangga dalam membuat es krim agar mengurangi sampah bekas pakai karena stik dari bahan plastik bisa digunakan beberapa kali. Tidak hanya digunakan sebagai pegangan untuk mengonsumsi es krim, es krim juga dapat menjadi berbagai macam kerajinan tangan yang disusun sedemikian rupa menggunakan lem. Kerajinan tangan yang dibuat mulai dari bentuk rumah-rumahan, jembatan, pesawat, dan lain-lain. Untuk voice of customer, yang pertama performance. Stick es krim ini dapat digunakan untuk menjadi pegangan saat mengonsumsi es krim. Yang kedua, fitur stick es krim ini memiliki nilai tambah yaitu ringan, kuat, dan mudah digunakan. Yang ketiga, reliability, yaitu stick es krim ini tidak mampu menopang es krim yang terlalu besar. Yang keempat, conformance, yaitu stick es krim ini digunakan jika ukuran stick es krim ini mudah digunakan jika ukuran es krim yang digunakan tidak terlalu besar. Yang kelima, durability. Stick es krim ini dapat bertahan lama walaupun disimpan dalam suhu minus sekalipun. Yang keenam, serviceability. Pada stick es krim ini dapat diperbaiki jika ada serat dari kayu yang terlepas, dapat diperbaiki dengan cara menarik serat tersebut. Yang ketujuh, estetik, yaitu untuk segi desain, stick es krim ini memiliki bentuk yang cukup menarik dan memiliki permukaan yang cukup halus sehingga dapat disimpan di mana saja jika dibuat menjadi kerajinan tangan. Yang ke-8, perceived quality. Menurut saya, penggunaan stick es krim ini untuk es krim berukuran standar dapat bertahan dan cukup kuat untuk menahan beban dari es krim itu sendiri. Tetapi jika ukuran es krim terlalu besar, bisa mengakibatkan stick es krim ini patah. Selanjutnya ini adalah bentuk CTQ 3 dan CTP. Voice of customer yang saya ambil adalah pelanggan ingin menggunakan stick es krim tanpa kekurangan. Drivernya yaitu kualitas produk, desain produk. Untuk critical to quality itu bentuk produk, kekuatan produk, dan pemilihan warna. Untuk critical to process yaitu ketelitian pembentukan, lamanya proses pengamplasan, proses pemilihan bahan baku, dan mempertahankan warna kayu. Selanjutnya untuk CTQ atau CTP terpilih satu, dalam CTP yang ada pada poin 1.3, saya mengambil bentuk produk sebagai CTQ dan CTP terpilih satu dengan berfokus pada pengukuran fisik dari stick es krim seperti panjang, lebar, dan tebal. Untuk CTQ atau CTP terpilih dua, yaitu saya memilih desain produk dengan berfokus pada tampilan air stick es krim sebelum produk mencapai proses distribusi. Selanjutnya, mekanisme pemeriksaan. Ini adalah proses mekanisme pemeriksaan. Yang pertama, pemilihan bahan baku. Yang kedua, pengeleman dan perekatan. Yang ketiga, pemotongan. Dan yang keempat, pengamplasan. Selanjutnya, pengambilan data mekanisme pemeriksaan pilihan 1.
dimensi yang dikendalikan ada 80. Penjelasannya karena jumlah pengambilan sampel dilakukan sebanyak 20 kali, pengambilan sampel setiap 20 kali pengambilan sampel, dan setiap pengambilan sampel jumlah produk yang harus diambil adalah 4 produk. Jadi jika dijumlah akan berjumlah 80 kali. Satuan yang saya gunakan adalah sentimeter. Alat pengukuran yaitu penggaris. Ukuran sampel dalam tiap pemeriksaan berubah. Eh, Jumlah titik sampel dalam setiap sampel adalah 4 dan jadwal pengambilan sampel random. Pengambilan sampel saya lakukan pada tanggal 25 April 2021 dan pada tanggal 30 April 2021. Untuk pengambilan data mekanisme pemeriksaan pilihan 2 dalam pemilihan defect, yaitu cara pemeriksaan per paket sampel periksa. Untuk ukuran per periksa tetap, jumlah per paket periksa atau per unit periksa adalah 4, dan cara menentukan defect dengan cara dilihat dari fisiknya. Dan jumlah titik periksa ada 4, yaitu ketebalan, lebar, panjang, dan warna. Untuk pengambilan data mekanisme pemeriksaan pilihan 2 untuk pemilihan defektif, yaitu ukuran sampel per periksa adalah tetap, jumlah titik sampel per pemeriksaan ada 4, dan cara menentukan status defektif atau tidak ukuran berubah. Selanjutnya pengambilan data pemeriksaan. Ini data yang saya dapatkan dari 20 kali pengambilan sampel. Untuk data normalnya adalah 11,3, dan data terendah ada di angka 11 cm, dan data tertinggi ada di 11,4 cm. Selanjutnya ini tabel untuk pemeriksaan defect. Selanjutnya ini tabel untuk pemeriksaan defektif. Selanjutnya ini adalah tabel peta kendali VTQ dan VTP terpilih 1. Pada peta kendali ini saya menggunakan X bar chart dan R bar chart untuk menemukan apakah ada produk yang keluar dalam control chart. Ini hasil dari X bar chart yang telah saya dapatkan, dan terlihat pada sampel ke-10, ke-14, dan ke-19 mengalami garis sampelnya keluar dari terhadap garis kontrol. Ini untuk air bar chartnya seperti yang dilihat, sama di sampel 1, sampel 16 dan 19 juga keluar dari garis kontrolnya. Selanjutnya peta kendali CTQ dan CTP revisi 1. Nah, dari peta kendali sebelum direvisi terdapat perubahan angka di jumlah dan rata-rata. Maka yang didapatkan dari hasil revisi tersebut
tidak adanya garis sampel yang melewati garis kontrol. Ini untuk X bar chart yang telah direvisi, dan ini untuk R bar chart yang telah direvisi. Selanjutnya untuk peta kendali CTQ dan CTP terpilih 2, untuk pemeriksaan jumlah defek dan defektif menggunakan U bar chart untuk menemukan untuk menghitung jumlah defek dan defektifnya. Ini untuk U bar chart-nya tidak ada yang melewati garis kontrol. Karena tidak ada yang melewati garis kontrol, maka perhitungan selesai. Terima kasih. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.